dengan jumlah DPT keseluruhan melebihi 34.650 suara yang terbesar di seluruh Indonesia, di mana pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini adalah sangat tidak mungkin dan tidak masuk di akal, karena ada saksi dan dari pihak pemohon dan keluarganya yang ikut memilih di TPS tersebut. Dalam permohonan ini kami juga kemukakan bahwa ada 17.002.928 suara yang bermasalah berasal dari 42.311 TPS, dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran pada sejumlah TPS tersebar di seluruh provinsi. Selain itu, terdapat sejumlah 1.596.2 tetap yang berasal dari 14 kabupaten di Provinsi Papua yang bermasalah terhadap proses pelaksanaan pemilu yang tidak pernah dilakukan proses pemilihannya, karena proses pemilihan dengan sistem noken tidak pernah dilaksanakan. Majelis Hakim yang mulia, adapun keadaan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden terjadi di seluruh provinsi seluruh Indonesia. Di Aceh, sebagai satu contoh, ditemukan pelanggaran mobilisasi pemilih di Provinsi Aceh. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 580 TPS. Ditemukan juga pelanggaran di Provinsi Aceh. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 3 TPS. Kemudian ditemukan pemilih tambahan, pemilih dari TPS lain, lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 112 TPS. Yang keempat, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan atau di KPTB, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 245 TPS. Sumatera Utara, terjadi pelanggaran yang dilakukan termohon yang dengan menggunakan kekuasaan yang berubah hasil perolehan suara, sehingga di dalam formulir C1 terjadi atau diperoleh jumlah suara pasangan calon menjadi 100% sampai dengan 200%, yang terjadi sebagai contoh terjadi di Kabupaten Nias Selatan. Kedua, diabaikannya seluruh rekomendasi Panwaslu oleh pihak termohon. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran mobilisasi pemilih di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 1027 TPS. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 73 TPS. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran karena adanya pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 448 TPS. Kemudian, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 1.205 TPS. Di Sumatera Barat, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran di mana jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tersebar di 324 TPS. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran, yaitu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 227 TPS. Ketiga, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran, yaitu surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 17 TPS. Kemudian ditemukan kejanggalan dan pelanggaran, yaitu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor
lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas 506 TPS. Riau, pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 706 TPS. Kemudian suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 65 TPS. Selanjutnya, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 11 TPS. Daftar pemilih khusus tambahan, DPKTB, pengguna atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTB pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 723 TPS. Selanjutnya di Jambi. Pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 359 TPS. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 13 TPS. Kemudian yang mulia, contoh-contoh lain hal yang serupa terjadi di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, tidak dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden di 14 kabupaten pegunungan seperti kebiasaan proses pemilu pada umumnya, yaitu pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau sistem ikat di wilayah kabupaten. Pemilu di wilayah 14 kabupaten biasanya bergunakan pemilihan sistem noken atau ikat, di mana teknisnya pada hari pemilu. Ya, baik, pemirsa, tadi sidang sudah mulai berjalan dan tadi tim kuasa hukum dari pihak pemohon telah membacakan hal apa saja yang kira-kira menjadi hal yang menjadi krusial begitu, yang menjadi penolakan dari para pemohon yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya bersama dengan Mas Irman, ini sudah hadir Bu Kusnul Maria di sini bersama kami dan juga Bang Margarito Kamis yang sudah berada di sini untuk membahas. Kita mungkin ke Bang Margarito sendiri. Kita tadi sudah berbicara juga dengan Mas Irman bahwasanya sidang sudah dimulai begitu. Ada sekian banyak masalah yang tadi sudah disampaikan, bahkan ini belum selesai. Yang disampaikan oleh tim pemohon gitu. Dalam tenggat waktu 14 hari melihat kasus sebanyak ini, ada perselisihan dalam beberapa titik seperti perbedaan DPT hingga ke jumlah surat suara yang tidak sesuai gitu dengan DPT. Bagaimana Bang melihat ini nanti ke depan? Efektif sidang itu cuman dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15. Begitu ya. Karena selebihnya itu kan rapat permusyawaratan, mereka menganalisis fakta persidangan, data dan macam-macam, lalu akan melakukan rapatnya. Jadi praktis pertarungan di dalam courtroom itu cuman dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 gitu ya. Cuman itu jadi kira kalau day by day, every day itu ada sidang, maka 7 hari. 7 kali begitu ya. 7 kali. Nah, sekarang apakah 7 kali atau 7 hari sidang, katakanlah 7 kali sidang begitu ya, mengcover seluruh soal yang ada, yang dipersoalkan oleh pemohon tadi? Saya berpendapat tidak. Ya, saya berpendapat tidak begitu ya. Oleh karena tadi betul ada soal prosedur, tetapi substansinya luar biasa. Tadi mereka bicara mengenai puluhan ribu TPS yang bermasalah dan mesti dibuktikan
Nah, apalagi kalau kita dengar tadi highlight yang dikemukakan oleh kuasa pemohon tadi, terlihat betul bahwa mereka memiliki bukti untuk membuktikan dalil-dalil yang sudah mereka dalilkan itu tadi. Nah, ini yang menurut saya Mahkamah mesti menemukan cara yang tepat agar Mahkamah ini betul-betul merupakan tempat tidak sekadar